Ini sahabat sudah keluar warnanya. Ditabung dengan kerusakan, gambarnya agak hijau dan keunguannya. Perhatikan. Ini sudah dibawa ke bengkel, tapi disuruh mengganti tabung. Kita lihat bagian RGB ya, RGB out di sini, ya. RGB out ini soketnya menuju ke sini ya. Kita tes apakah keluar bagian readnya, karena readnya nggak bagus ya di kelihatan gambarnya. Nah, ini perhatikan, saya tes di soketnya, di output RGB nya 2,8 230 2,9, berarti output RGB nya keluar ya di sini ya. Berarti untuk di mesin ini tidak ada masalah di bagian RGB. Nah, di soketnya juga kita tes ya. Semuanya udah muncul sahabat. Di RGB-nya juga tidak ada masalah. Nah, kenapa user bilang suruh ganti tabung? Kalau diganti tabung memang bagus ya sahabat. Tapi untuk kantong konsumen, apakah bagus juga? Mungkin kalau kita banyak punya tabung second, tabung baru tidak keluar lagi ya di pasaran, tidak masalah sih. Ya, kalau user tidak punya tabung, bagaimana caranya, sahabat? Nah, elko yang di RGB ini sudah diganti ya. Ini diganti dengan 2,2 ya. Ini seharusnya minimal 4,7 ya, 250 volt. Ya, jika elko-nya mikronya kecil, dia menyebabkan gambarnya terlalu putih ya. Ini kadang rusak di bagian elko RGB matrix ini, dia akan menjadi gambarnya putih ya, agak putih ya, terlalu gimana ya, bright ya gitu ya. Nah, ini sahabat, diode di RGB ini dicabut ya, sender ini sama tuser. Nah, setidaknya kita harus solder ulang di bagian mesin yang rawan-rawan retak ya. Kita solder ulang ya. Nah, untuk meningkatkan emisi di RGB, sahabat bisa naikkan tegangannya kisaran 1 volt ya. Untuk herternya ya. Ini ya. Jalur ini kita kasih lilitan ya. Ini herter ya, jalur herter ya. Ini tujuannya dikasih air biar aman ya, biasanya dari tegangan melonjak, biar tabungnya tidak sampai putus di bagian herternya ya. Kenapa dikasih air resistor? Nah, kita kasih 1 lilit saja ya, jangan lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 nanti emisi RGB-nya bermasalah dan menyebabkan kerusakan di tabung ya. Nah, perhatikan sahabat, jika ilmu ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe-nya. Hidupkan juga loncengnya untuk mendapatkan video-video menarik dari saya. Terima kasih. Ini saya lilit 1 lilit ya, di sini ya. Nah, ini ya, di resistor ini ya, saya cabut, saya lilit ya. Ini gunanya untuk menaikkan emisi ya. Kadang-kadang saya lakukan juga restorasi tabung dengan tembak tabung ya, suntik tabung namanya ya. Itu bisa dilakukan di emisi RGB sini. Dan juga pernah saya lakukan suntik RGB tabung TV dengan menggunakan kabel fokus ya. Tapi untuk sementara saya tidak lakukan hal tersebut karena sekarang di Indonesia kita ini banyak ada tabung-tabung yang second ya. Karena penggantian TV tabung akan menjadi TV LED ya, perubahan zaman ya. Nah, sambil kita tes herternya ya di sini, apakah panas? Ya, biasa-biasa aja karena 1 lilit ya. Jangan lebih dari 1 lilit untuk lilitan ini ya. Nah, ini gambarnya ya. Kita akan naikkan read ya, karena readnya nggak keluar ya. Posisinya kita harus nolkan ya RGB-nya.
Nah, ini bagian warna kita nolkan. Ini warnanya masih ungu ya, kita harus nolkan dulu. Nah, baru kita masuk ke service menu ya. Caranya tekan menu di tombol ini ya, menu sama menu di remote ya. Nah, dia akan muncul gini ya. Kita akan naikkan rate-nya. Kita akan turunkan grain-nya karena grain-nya yang terlalu besar ya. Sampai mendekati hitam putih ya. Warna dasar harus hitam putih ya. Nah, ini hampir ya. Anggap saja segini. Kita akan oke. Matikan TV-nya. Hidupkan lagi. Kita service. Kita masuk ke menu. Cari warna. Nah, sudah muncul. Mantap. Tak perlu ganti tabung. Nah, ini goyang-goyang karena resolusi. Ini sahabat, sudah keluar warnanya ya, lengkap.